Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai iklan layanan masyarakat serta tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Adapun anggota kelompok kami diantaranya Rahmat Tasari, Haula Latifah, saya sendiri Ayu Kirani Hasmi, Riza Satifah An-Nurdin, Nurul Hairani Reskika, dan Nurfatul Mubarak. Selanjutnya, sebagai pengantar, saya akan memaparkan materi pertama. Iklan bukan semata-mata pesan bisnis yang menyangkut usaha mencari keuntungan secara sepihak. Iklan juga mempunyai peran yang penting bagi berbagai kegiatan non-bisnis. Crompton dan Lamb pernah memberdefinisi iklan layanan masyarakat sebagai an announcement for which no charge is made and which promotes programs, activities, or services of federal, state, or local government or the programs, activities, or service of non-profit organizations, and other announcements regarded as serving community interests, excluding tune signal, routine weather announcement, and promotional announcement. Kemudian latar belakang. Iklan layanan masyarakat sudah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1942 ketika dibentuk The Advertising Council beberapa hari setelah pengeboman Pearl Harbor. Perang Dunia II telah mendorong terciptanya suatu organisasi para ahli komunikasi untuk memanfaatkan bakat-bakat terampil dalam memobilisasi masyarakat Amerika guna memenangkan Perang Dunia. Perkembangan film di Indonesia. Perkembangan ILM di Indonesia. Di Indonesia, iklan layanan masyarakat umumnya dibuat secara sendiri-sendiri oleh biro iklan yang melakukan kerjasama dengan pihak media. Karena dilakukan sendiri-sendiri, pesona yang ingin disampaikan kurang mengena di masyarakat. Perkembangan iklan layanan masyarakat di Indonesia masih tersendat-sendat, dan ini antara lain disebabkan karena yang pertama, belum ada suatu wadah yang menghimpun pihak-pihak yang berkepentingan dan kalangan profesional untuk merumuskan naskah dan desain iklan serta pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, dibatasinya proporsi iklan komersial di berbagai media massa sehingga kecil sekali kemungkinan iklan layanan masyarakat bisa masuk, yaitu meliputi media cetak 30%, RRI 15%, radio swasta 20%, dan RCTI 20%. Yang ketiga, dikenakannya PPN atau pajak pertambahan nilai terhadap iklan yang mengakibatkan timbul pertanyaan siapakah yang akan menanggung beban PPN tersebut, pihak sponsor atau media, dikarenakan sekalipun ruang dan waktu merupakan sumbangan dari pihak media PPN tetapi harus dibayar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Fatul Mubarak. Dipersilahkan. Sejumlah masalah yang sangat merisaukan di tanah air kita antara lain meliputi kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. 2. Kesadaran yang masih rendah di kalangan produsen untuk memasang peralatan dan mencegah bahaya polusi. 3. Kriminalitas. 4. Mutu lulusan menengah dan perguruan tinggi serta minat menjadi tenaga pengajar. 5. Penyalahgunaan narkotika. 6. Korupsi. 7. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 8. Pentingnya bahasa Inggris dalam pergaulan internasional. 9. Produk-produk yang tidak bermutu dan membahayakan umum. 10. Perkelahian antara pelajar dan lain sebagainya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Haula Latifah. Dipersilahkan. Proses kampanye ILM. Proses pembuatan dan pemasaran ILM adalah tidak berbeda dengan pemasaran iklan seperti biasa, yaitu yang pertama, sebelum dibuat perlu dilakukan langkah-langkah identifikasi masalah serta pemilihan dan analisis kelompok sasaran yang meliputi kebutuhannya, suasana psikologi dan sosiologi, bahasanya, dan pemikiran serta simbol-simbol yang dekat dengannya. Langkah kedua adalah menentukan tujuan khusus iklan tentang apa yang diharapkan dicapai dalam kampanye tersebut.
Langkah ketiga adalah menentukan tema iklan. Langkah keempat adalah menentukan anggaran iklan yang diperlukan untuk suatu kampanye selama periode tertentu. Langkah kelima adalah perencanaan media yang meliputi 3 hal, yaitu identifikasi media yang ada dan tersedia, memilih media yang cocok dan dapat digunakan, menentukan waktu dan frekuensi penyiaran. Langkah keenam adalah menciptakan pesan-pesan iklan. Komponen-komponen suatu iklan termasuk headline, subline, body copy, AdWord, dan tanda atau logo secara bersama-sama menarik dan memelihara perhatian sasaran. Langkah terakhir adalah menilai keberhasilan kampanye tersebut melalui serangkaian evaluasi. Evaluasi ini dilakukan sebelum, saat, dan sesudah kampanye disiapkan. Selanjutnya adalah tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia. Kini mengajukan 4 hak yang perlu dimiliki oleh konsumen, yakni yang pertama, hak atas keamanan barang yang dikonsumsi, the right to save. Yang keempat, hak untuk memilih, the right to a cause. Yang keempat, hak untuk memperoleh informasi, the right to out. Yang keempat, hak untuk didengarkan, the right to the heard. Dalam bisnis, berlaku suatu ketentuan yang menjabarkan hak-hak produsen atau penjualan dan pembeli. Hak ini disebut hak tradisional, yaitu yang pertama, hak untuk meluncurkan segala macam produk dalam berbagai ukuran dan bentuk. Yang kedua, hak untuk menentukan harga produk pada berbagai tingkatannya. Yang ketiga, hak untuk pembelanjaan uangnya, berapapun besarnya, untuk melakukan kegiatan promosi. Yang keempat, hak untuk merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Dan hak yang terakhir, hak untuk memberikan insentif bagi konsumen. Sekarang materi terakhir akan dipaparkan oleh Riza Satifah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, menurut Ade Konsil, suatu dewan perwakilan di Amerika Serikat yang mempelopori ILM, kriteria yang dipakai untuk menentukan kampanye pelayanan masyarakat adalah yang pertama, non-komersial, kedua, tidak bersifat keagamaan, ketiga, non-politik, keempat, berwawasan nasional, kelima, diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, keenam, diajukan oleh organisasi yang telah diakui atau diterima, ketujuh, dapat diiklankan, dan yang terakhir, mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh dukungan media lokal dan nasional. Kemudian selanjutnya, hubungan media pengiklan. Pada suatu media, terdapat 2 profesi yang berbeda, wartawan atau jurnalis dan manajer iklan yang bertugas menerima iklan. Yang pertama, Aspindo, Asosiasi Pemrakarsa Iklan Indonesia, mewakili kepentingan pengiklan. Yang kedua, P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, mewakili Biro Iklan. Yang tiga, BPMN atau SPS, Badan Periklanan Media Pers Nasional atau Serikat Penerbitan Surat Kabar, mewakili pemilik media cetak. Yang keempat, PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia, mewakili pemilik media radio. Dan yang terakhir, GPBSI, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, mewakili pemilik media bioskop. Kode etik ini merupakan tuntutan bagi terbinanya suatu dunia periklanan yang tertib, senat, dan bertanggung jawab. Kode etik tersebut juga merupakan landasan untuk masyarakat dan berfungsi mengatur kehidupan periklanan yang dilandaskan oleh masyarakat periklanan Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada pemateri terakhir yang sangat menambah wawasan kita semua. Dan sebagai penutup dari pemaparan kami mengenai bab 12 ini, kami mohon maaf apabila ada ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.